menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Kita minta keadilan, Pak. Jangan mengada-adain kami. Kita minta keadilan. Kita lindungi bangunan kita. Ramai tagar tangkap Gubernur Jawa Timur. Netizen mengatakan, aneh jika HRS ditahan sedangkan Hovifah tidak. Itu kan lucu emang. Malu sama negara lain. Tunggu dulu kami menyampaikan aspirasi baru diusir. Kita minta keadilan, Pak. Kita keadilan. Menyayangkan statement dari Hovifah Indar Parawansa dalam hal ini pada saat klarifikasi bahwa berita tersebut yang dibuat dan yang diviralkan oleh teman-teman kita jurnalis dianggap sebagai berita yang tidak faktual dan tidak objektif. Sesuai klarifikasi. Tanggal 19 memang betul ada acara. Yang kedua, acara itu dadakan surprise dari staf para kepala UPD. Tidak semuanya, karena beberapa kepala UPD lagi ada kunjungan kerja. Jadi total sebanyak 30 itu tidak ada yang direncanakan, dan itu bukan pelanggaran protokol kesehatan ada, dan itu ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sementara dugaan untuk gratifikasi atau tindak pidana korupsi, kami akan melaporkan itu pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Kriminal Khusus Polda Jatim. Untuk terlapornya siapa aja? Kami melaporkan 3 pejabat publik, yaitu Gubernur Hovifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Sekda Prof. Heri Cahyono. Jadi jaksa berkeyakinan pelanggaran prokes itu kejahatan, pasal sekian, pasal sekian. Kalau gitu sampai kalau gitu saya balik. Kalau itu sebuah kejahatan, maka majelis hakim harus menangkap dan menahan banyak orang di Indonesia karena mereka melakukan pelanggaran prokes. Mau sampai kapan negeri ini dikelola SSK? Kayak namanya suka-suka kami atau suka-suka kalian. Suka-suka kami kalau yang ngomong mereka kan, kalau kita kadang suka-suka kalian sama-sama SK. Jangan begitulah. Hukum itu harus benar-benar tegak, adil, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Pada masanya nanti hukum tidak lagi boleh tebang pilih. Pada masanya nanti berkuasa sebagai ketua Kapolri, kepala Polri, tidak lagi boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ini paket dari upaya untuk menghindar hukum. Sebab begitu dia akui, maka dia akan masuk di pengadilan. Itu sama seperti Habib Rizik mengakui, iya, walaupun saya tidak mengundang orang datang, tapi saya akan bayar 50 juta. Kan sebenarnya Hovifah bilang, oke deh, saya udah salah, saya bayar 50 juta. Lalu kasih dalam tanda kurung, tapi jangan dibawa ke pengadilan ya, seperti Habib Rizik kan. lebih lucu begitu tuh. Sebetulnya Hovifah tuh seumur hidup dia akan malu pada Habib Rizik. Karena dia tahu bahwa dia secara moral setara dengan Habib Rizik perbuatannya. Habib Rizik minta maaf, bayar denda, dijatuhi hukuman, dituntut hukuman. Hovifah hanya mengatakan terdistorsi. Jadi keseimbangan psikologi sosial itu yang tidak terlihat, sehingga orang menimbun kecurigaan dan menimbun kebencian aja pada rejim. Karena ada perbandingan. Jadi selalu Habib Rizik itu jadi parameter nih. Hovifah diukurkan pada Habib Rizik. Jokowi pergi ke banyak kerumunan diukurkan pada Habib Rizik. Ya udah. Itu istana menanggung malu mestinya tuh. Dan barusan kita dinyatakan bangsa yang ada di dalam list of shame. Sekarang tambah lagi nih kasus Hovifah sebetulnya menambah panjang list of shame. Maju dikit. Ya, stop. Ya, stop.
Ya silakan. Tagar tangkap Gubernur Jawa Timur trending di Twitter. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa trending di jagat Twitter pada Jumat ini 28 Mei 2021. Cuitan netizen masih seputar dugaan pesta ulang tahun Hovifah di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu lalu 19 Mei 2021. Ada pula yang membandingkan dugaan kerumunan di pesta ultah itu dengan perkaranya Habib Rizik Syihab. Hingga berita ini selesai ditulis pada Jumat sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tagar tangkap Gubernur Jawa Timur menempati posisi kedua di Twitter Indonesia. Kehebohannya dikalahkan tagar Inzaghi, meme-meme yang menggunakan gambar Hovifah diunggah banyak netizen. Kebanyakan mereka menyinyiri soal acara ultah Hovifah. Bila Imam Besar Habib Rizik Syihab diadili dan harus membayar denda, tapi mereka yang melanggar prokes dibiarkan tidak diproses, berarti keadilan di negeri ini perlu dipertanyakan, cuitnya Itung melalui akun @kamila21. 2 pekan terakhir, Gubernur Hovifah memang tengah jadi sorotan. Sebabnya video acara ulang tahunnya di Gedung Negara Geraha di Surabaya Rabu 2 pekan lalu viral di media sosial. Video itu memperlihatkan banyak orang berkumpul pada malam hari dan diduga menimbulkan kerumunan. PLH Sekretaris Daerah Jawa Timur Heru Cahyono mengatakan acara ulang tahun itu adalah inisiasinya dan bersifat kejutan. Hovifah tidak tahu menahu apa lagi berencanakan. Ia juga memastikan acara dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Hovifah sendiri sudah meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa tidak ada kerumunan dalam kegiatan itu. Namun klarifikasi Hovifah dan Heru rupanya tidak membuat publik puas. Sedikitnya 4 kelompok masyarakat akhirnya melaporkan Gubernur Hovifah, Wagub Jatim Emil Dardak dan Heru Cahyono ke Kepolisian Daerah Jatim. Mereka melapor atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam acara ulang tahun Hovifah. Polda menindaklanjuti itu. Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di Gedung Negara Geraha di Surabaya, tepatnya di lokasi diadakannya acara ulang tahun pada Selasa lalu. Pada Jumat ini dikabarkan saksi pelapor akan dimintai keterangan.